Konflik rumah tangga yang terjadi antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kini sudah berada di ujung tanduk perceraian. Setelah sebelumnya pihak Jonathan Frizzy mengeluarkan bukti foto-foto CCTV yang diduga dirinya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh Dena Devanka, hingga tak lama kemudian Dena Devanka pun mengeluarkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang diduga oleh Dena Devanka bahwa Jonathan Frizzy melakukan perselingkuhan. Tak terima dengan tudingan bahwa dirinya melakukan perselingkuhan seperti yang dituding oleh Dena Devanka, pada akhirnya Jonathan Frizzy angkat bicara dengan tegas menolak tudingan perselingkuhan yang ditujukan kepada dirinya. Lalu seperti apa bantahan lengkap Jonathan Frizzy? Selain membantah bahwa dirinya telah berselingkuh, Jonathan Frizzy pun pada akhirnya mengeluarkan cuplikan video dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Dena Devanka. Lalu seperti apa cuplikan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Dena Devanka dan ditujukan oleh Jonathan Frizzy? Lalu benarkah rumah tangga keduanya telah berada di ambang ketidakcocokan sejak 5 tahun yang lalu? Lalu apa harapan Jonathan Frizzy kepada Dena Devanka? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan rumah tangga yang terjadi antara Jonathan Frizzy dan Dena Devanka masih dan terus memanas. Setelah yang terbaru ketika pihak Jonathan Frizzy mengeluarkan bukti-bukti dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Dena Devanka, dan tak lama kemudian Dena Devanka pun membuat pernyataan bahwa Jonathan Frizzy diduga melakukan perselingkuhan. Maka pada akhirnya Jonathan Frizzy pun menggelar konferensi pers. Di depan media, Jonathan Frizzy mengatakan bahwa tudingan yang dilontarkan oleh pihak Dena Devanka yang menuding dirinya diduga melakukan perselingkuhan tidaklah benar adanya. Jonathan Frizzy menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya terjadi jika dirinya pulang dini hari menjelang pagi karena benar-benar sedang syuting sinetron. Maka seperti inilah bantahan Jonathan Frizzy bahwa dirinya tidak berselingkuh. Ya, langsung aja. Jadi sebenarnya di sini saya baru pertama kali konferensi pers karena opini-opini di luar sana kan udah banyak banget yang rancu gitu, yang nggak sesuai. Jadi di sini saya dan tim-tim dari teman-teman pengacara mau mengklarifikasi dan meluruskan apa yang tidak benar gitu. Jadi sebenarnya sedih dan malas banget. Apalagi saya pribadi dari dulu nggak pernah yang aneh-aneh gitu, nggak pernah mengumbar yang negatif-negatif. Apalagi rumah tangga saya sekarang ini dipublikasikan ke media gitu. Jadi ini hal yang sangat terakhir banget yang seharusnya saya lakukan. Tapi saya harus bertindak karena sudah banyak banget berita-berita yang menyudutkan saya gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi permasalahan saya dengan istri, kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi gitu. Jadi sudah ada kata damai untuk berpisah baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan, saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat, dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Sebenarnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita mau jadi co-parenting, mau baik-baik, mau jadi teman, jadi sahabat untuk anak-anak kita gitu loh. Makanya sekarang banyak yang bilang, kok Ijong tega banget sih melaporkan istri gitu. Sekarang saya tanya, emang kalian tega saya di penjara? Gitu aja. Emang kalian tega saya jadi tersangka? Sebenarnya ini cuma salah paham. Saya dituduh apa yang tidak benar gitu. Makanya saya fight
saya juga melaporkan yang benar. Gini, 2 judul sebelumnya saya syuting di puncak atau saya syuting di luar kota, banyak kan luar kota karena kan lagi PSBB, PPKM, jadi kita sewa satu tempat. Mungkin teman-teman juga tahu kalau lokasi syuting yang sekarang aja lokasi syuting cuma di Cibubur doang bolehnya, ya kan? Apalagi yang sebelumnya pas lagi PSBB, PPKM kita cuma ada di puncak, cuma boleh di Bogor satu tempat. Untuk selesai syuting aja bisa sampai subuh gitu. Saya usahakan pulang karena ada anak-anak. Saya usahakan sekali pulang karena ada anak-anak. Karena anak yang paling kecil itu tidur sama saya gitu. Jadi setiap saya pulang selalu ditanya terus, saya jawab tanya terus sampai ditanya sampai menyinggung. Saya dicubit sekali 2-3 kali, akhirnya saya juga gerah kan gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan terjadi keributan. Saya sangat menghindari banget keributan yang ada anak. Nah, sekarang ini sudah ada anak bisa menyaksikan, itu sangat disayangkan, makanya sekarang saya lebih baik menghindar. Oke, jawabannya sebenarnya aku klarifikasi ya di sini ya. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018. Anak kami lahir itu kita udah sering cekcok juga gitu. Karena pada saat kita lagi mau program anak nggak jadi, Denanya suka labil segala macam gitu. Jadi memang jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah tapi secara baik-baik. Semoga juga nanti saya dan Dena bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anak, karena saya juga banting tulang buat membiayai anak-anak beserta isinya, beserta rumah segala macam. Rumah masih cicilan, saya juga harus kerja keras gitu. Gimana mau kerja keras kalau dicurigain terus gitu aja sih. Kenapa? Udah saya jawab barusan. Iya, maksudnya penegasan lagi nih Mas jawaban istilahnya biar orang pada Perselingkuhan yang diduga perselingkuhan itu kapan? Kan saya udah bilang, sebenarnya sudah tidak harmonis jauh sebelum 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang bahkan. Iya, sejak ada kedekatan lah, gitu. Sejak ada kedekatannya lah. Jadi berubah karakter. Berubah sekali, gitu. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, saya pikir dengan saya memaafkan dengan kejadian yang dulu, ya, kejadian yang dulu ada dugaan perselingkuhan itu, saya pikir dia sudah membaik. Tapi ternyata kok jadi berulang kembali. Tapi yang ini paling parah gitu loh. Sampai membuat saya tuh ya jadi tersakiti lah. Adanya dugaan nikah siri dan tinggal satu atap, saya juga nggak tentang hal itu. Kalau itu aku mau no comment. Tapi kalau soal tempat tinggal atau apa ya teman-teman cari sendiri aja deh. Mbak Dena 2 mil itu, Mbak Dena tahu profesinya? Iya. Ya cari sendirilah sebenarnya. Sebenarnya nggak inilah buat saya untuk sampai ini ya. Sendirilah. Gitu. Jadi itu aja sih paling ya. Jadi buat saya sampai detik ini saya harus menahan. Saya berusaha untuk nutupin ya teman-teman gitu. Tapi menurut saya kayaknya apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas ya. Saya juga toleransi saya udah besar banget nih. Saya selama berapa tahun ini nutupin banget gitu loh tentang perselingkuhan ini atau apa. Kalau perkara dia nggak ngaku atau apa ya itu hak dia. Tapi hak saya juga sekarang untuk mengungkapkan kebenaran gitu loh. Saya sebagai istri diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan kasar, ya saya nggak terima gitu. Saya nggak terima. Berarti sampai titik ini meskipun ada mediasi, Mbak Dena tetap mantap untuk perceraian. Oh iya pasti. Mediasi pertama sampai mediasi hari ini saya bilang saya nggak mau gitu loh. Ya jangankan di sini Mbak sebagai seorang wanita masa sih mau melanjutkan dengan pria yang seperti ini, enggak lah. Saya pikir hidup saya lebih berharga lah ya. Saya juga kenapa saya lapor ke DRT ini karena saya ada rasa takut. Saya merasa saya terancam. Banyaklah kejadian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama diri saya, gimana gitu loh. Toh di bulan Mei saya dikasarin, bulan Juli kejadian lagi. Nah yang kayak gini-gini kan buat saya juga berat ya. Mbak Dena menegaskan aja, masih serumah? Iya masih serumah, tapi kita memang pisah kamar. Terus tapi ya balik lagi, kalau dia nggak pulang ya nggak pulang gitu.
Jika sebelumnya pihak Dena Devanka menunjukkan bukti percakapan antara dirinya dengan Jonathan Frizzy yang terkesan bahwa Jonathan kasar terhadap Dena Devanka, maka kini Jonathan Frizzy pun menjelaskan bahwa apa yang diungkap oleh Dena Devanka tidak memperlihatkan keseluruhan dari isi cerita di balik bukti-bukti percakapan di antara mereka berdua. Jonathan Frizzy pun dalam konferensi persnya kali ini juga membantah pernyataan dari pihak Dena Devanka jika bukti-bukti foto CCTV yang ditunjukkan di depan media adalah foto editan. Maka untuk membuktikan bahwa bukti yang ditunjukkan oleh Jonathan Frizzy benar-benar dan bukan editan, dengan kepala tegak, pihak Jonathan Frizzy menunjukkan video asli dari CCTV dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Dena Devanka terhadap Jonathan Frizzy. Siap ya, mungkin flashnya bisa dimatiin dulu. Siap ya? Ya. Nih ya, kita clear ini bukan editan ya. Oke, clear? Ya? Oke, jadi kita tegaskan itu bukan editan ya. Oke, clear ya? Itu kan bukti chatnya yang diliatin dari versi dia aja, Mas. Kan aku nggak perlu lah liatin versi chat yang lain gitu. Masa sih kita sebagai laki-laki atau sebagai suami yang cari nafkah? Saya dari dulu dari SMP udah cari nafkah sendiri loh. Sampai ke Dena masih cari nafkah sendiri. Tidak ada orang tua sama sekali. Jadi saya benar-benar bayar cicilan, biayain anak, biayain Dena itu semua sendirian gitu. Masa iya lagi syuting lagi dicurigain terus, ditanyain terus gitu, pasti ada batasnya gitu. Kan dari sisi Denanya nunjukin chat dia seolah saya marah-marah, kan sebelumnya belum tahu apa isinya gitu, apa pemicunya, ada sebab dan akibat gitu. Makanya saya minta juga buat pengacaranya Dena, buat udahlah, maksudnya abis preskon ini, ayo kita bukan malah memperkeruh. Iya. Akhirnya jadi seperti ini gitu. Jadi udah nggak usah sama-sama keras-kerasan, karena kalau mau main keras-kerasan nggak ada juntrungannya. Kita baik-baik aja, kita sama-sama damai ya, bukan kita juga hatinya pakai kasih dan sayang kok, kita pengen damai. Semoga dari sana juga harus damai. Jangan pengacara mereka malah memanas-manasin Dena gitu loh. Kalau mau main bukti-buktian, Dena misalnya ada 50 lembar, saya ada 500 lembar. Saya masih ada bukti, saya masih ada banyak bukti, ada 3 video lagi yang sama seperti tadi gitu. Jadi maksudnya udah, kasihan juga anak-anak, sebenarnya ini juga aib keluarga. Saya juga mohon maaf buat pihak-pihak sana yang dirugikan, keluarga, saudara, teman-teman. Ini semua dimulai dari sebenarnya nggak komitmen aja sih gitu. Kalau kita sama-sama komitmen, udah pisahnya baik-baik, udah menjalin hubungan baik-baik walaupun bisa baik-baik gitu. Jadi saya mohon teman-teman pengacara Dena udah ya, cukup. Habis ini nggak usah main balas-balasan lagi, karena saya punya beberapa bukti-bukti yang justru bisa makin memperkeruh nantinya. Jadi saya harap cukup, kasihan anak-anak saya, itu aja. Sudah, itu sudah dilakukan semuanya, Mas gitu. Pada saat kita awal mulanya, pada saat saya ngajak ngobrol segala macam, dia malah nantangin saya waktu itu. Dia bilang, emang kenapa bro, kayak gitu. Kan emang kamu melakukan kekerasan gitu. Saya pikir loh, bukannya kita mau tarik sama-sama laporannya gitu. Denanya malah seperti itu, malah meneruskan laporannya. Ya udahlah, jadi seperti sekarang ini. Contohnya sebenarnya kalau tidak ada yang kayak gini-gini, kita baik-baik aja di rumah kok, baik-baik untuk anak-anak ya. Kita ngobrol, kita ngurus anak-anak bareng-bareng, namanya co-parenting. Tapi dengan adanya kayak gini konferensi pers, dia tahu, oh kamu ternyata konferensi pers ya kayak gitu. Dia langsung marah. Dia langsung negur dengan cara yang buat saya tidak enak dan sakit gitu loh. Sedih aja gitu. Masa dia bisa bebas konferensi pers, pulang dari pengadilan agama bisa ngomong sama teman-teman media semuanya dengan nunjukin bukti segala macam. Saya diam kok. Dena yang posting-posting di Instagram gitu, bilang kalau Dena udah kerja, Dena sudah bekerja. Saya akuin memang, tapi baru 1-2 bulan ini. 1-2 bulan dia kerja di Trans TV. Dia bilang seolah-olah dia 7 kali 24 jam menjaga anak-anak. Dan dia membiayai anak-anak. Seolah-olah bukan saya yang biayain gitu. Jadi selama ini yang biayain siapa kalau bukan saya? Emangnya cari duit sekarang gampang? Pinjam sama orang tua, saya nggak punya orang tua gitu. Jadi semuanya dari dulu sampai sekarang itu saya yang biayain. Bahkan sampai Dena bekerja sekarang, itu saya yang biayain. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam, ya. Saya sudah lebam-lebam, kemudian
setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan, ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya, ya. Semua sudah dipanggil ke pihak Polres dan semuanya memberikan kesaksian yang sejujurnya. Setelah itu saya berusaha untuk menjalani hidup seperti biasa ya, saya juga. Tapi kejadian yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya kondisi pada saat kondisinya tuh saya lagi berkabung ya, karena mungkin teman-teman tahu saya kehilangan kakak kandung saya. Di situ baru 7 harian, kejadian itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya, dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya. Seperti biasa dia mau pergi dari rumah, dia gedor-gedor, akhirnya kejadianlah seperti video ini. Gitu. Kak Dena diapakan kalau boleh tahu? Sedikit Ya dilihat aja dari videonya ya. Itu terang. Bisa ditunjukin? Terang. Itu dan Oke. Agak ke tengah bang. Dimajuin aja mas ke depan. Maju. Handphone nggak usah maju, ada juga. Nih teman-teman mungkin kalau saya juga sebenarnya udah nggak mau ya. Tapi ini ada beberapa chat yang saya juga sudah print ya, sampai sebenarnya sih agak lebih tebel ya. Tapi ini yang apa ya? Mungkin saya kasih taunya kalau setiap kali saya komunikasi sama dia itu selalu bahasanya seperti ini. Jam 10 malam ya. Iya, nggak syuting. Emang kenapa? Sudah break. Emang kenapa? Mau nggak kerja? Emang kenapa? Gitu ya. Kemudian kalau saya bahas, nih jam 4.52 pagi ya. Dia tiba-tiba fotoin orang. Emang di mana? Pulang nggak? Dia fotoin lah kru. Sakit jiwa kau Dena. Angkat dong, opung gitu. Itu rumah perjuangan gue, awas kau ya. Aku balik kita ribut. Besok-besok gue bisa tidur di luar. Nah, itu salah satunya aja. Jadi, teman-teman bisa tahu nih. Kau pikir kau begini makin baik hati, kumat lagi. Anjrit dibilangin syuting sampai segini. Setiap hari, Mbak. Setiap hari pulang syuting itu jam 4 pagi, jam 5 pagi, ya. Saya sebagai istri mau bagaimana? Ya. Jadi, saya juga ngerasa saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong, semenjak zaman pacaran, saya tahulah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak, ini mah jam segini udah bersih. Maksudnya gimana pak? Ya jam 12, jam 1 lah maksimal. Ya memang, apalagi lagi PPKM gini, pasti pekerjaan semua diminimalisir, benar gak? Iya. Jadi buat saya saat itu sempat saya setelah dari lokasinya dia, saya telepon, kamu memang di mana? Saya tuh ke lokasi kamu, tapi kok nggak ada. Nah, terserah gue ya. Jadi selalu kata-kata itu yang buat saya tuh harus diem gitu loh. Sama ini saya harus diem. Saya itu bahasanya jadi kayak saya seperti kayak dibully ya mas ya. Saya seperti dibully, saya diancem, disuruh jadi istri tuh harus diem. Nah, pada saat saya akhirnya memberikan caption atau kayak berontak lah ya, mulai berontak di caption Instagram saya, mulai itu dia, kok kamu begini gitu. Maunya dia saya menjadi istri tuh yang diem aja. Jadi dia asik di luar sana, secara status dia masih ada saya buat anak-anak. Nah, kayak gitu kan buat saya nggak adil dong. Gitu. Soalnya memancing keributan dan apa tidak dianggap. Oh iya, ya nggak dianggap dong mas. Pasti nggak dianggap. Udah nggak ditelepon, nggak diperhatikan, nggak dianggap ya. Taulah istri kalau nggak dianggap seperti apa. Saya telepon tuh nggak boleh ya, kecuali urusan anak.
Sebagai seorang paman, Benny Simanjuntak pun pada akhirnya turut merasa tersakiti hatinya melihat keponakan tercintanya mendapatkan perlakuan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Dena Devanka. Beberapa waktu yang lalu pun, Benny Simanjuntak sempat memposting kalimat sakit hatinya melihat Jonathan Frizzy diperlakukan seperti dalam video CCTV yang baru saja diperlihatkan di depan media. Maka seperti inilah rasa kegusaran Benny Simanjuntak melihat Jonathan Frizzy mendapat perlakuan dari Dena Devanka yang diunggah dalam Instagram pribadinya. Ini sih bukan atlet, tapi Wonder Woman. Apapun alasannya, tidak boleh melakukan pemukulan yang membuat saya menangis ketika melihat videonya. Betapa anak saya diam, tidak berkutik saat dihajar habis-habisan. Walaupun dengan alasan selingkuh yang tidak bisa dibuktikan, harusnya memperbaiki diri dan berbuat baik terhadap suami. Bagaimana tidak menderita suami kalau diperlakukan kayak binatang? Semoga bisa berpisah baik-baik demi untuk kebaikan bersama. Jadi, wawancara di Maya itu hanyalah pembelaan diri supaya Ijong terpojok. Gambar ini juga merupakan pembelaan terhadap Ijong yang selalu dipojokkan dan dilaporkan ke KDRT. Jadi, nilai sendirilah. Ketika persoalan rumah tangga antara Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka sedang berada di ujung tanduk dan nyaris berada di titik perceraian, cerita dan kisah yang sama juga terjadi pada pasangan Ririn Dwi Ariyanti serta Aldi Bragi, yang mana keduanya kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik Ririn maupun Aldi sempat berada satu ruangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalani dan mengikuti proses persidangan. Sehat Mbak Ririn? Alhamdulillah. Apa kabar aja Mbak? Hakim bikin Pak. Kali. Kasih waktu 2 menit ya. Iya, 2 menit ya. Mbak Ririn. Mbak Ririn. Mbak Ririn, Mas Aldi. Benar dong. Mbak Ririn, sedikit Mbak. Mbak, komentar sedikit Mbak. Sidang kasih tadi seperti apa Mbak? Maaf Mbak. Mbak Ririn gimana Mbak? Maaf. Sedikit aja Mas, hasilnya seperti apa? Enggak apa-apa Mbak, sebentar aja. Sedikit aja di sini. Mbak Ririn masih mau lewat. Mana mana Mbak rumah tangganya? Di sini Mbak. Udah deh, masuk aja. Mbak Ririnnya mau komen ke Mas sebentar aja. Iya, Mbak Ririn seperti apa Mbak? Makasih ya. Bertemu ke Mas Aldi Mbak. Makasih ya. Mas Aldi sedikit Mas Aldi komentarnya Mas. Sampai akhir sidangnya pengen Mas seperti apa Mas? Sedikit aja Mas, bentar aja. Thank you. Mas, kenapa akhirnya memutuskan untuk menuntut seperti apa Mas? Mas. Ya sidang hari ini tadi agendanya mediasi ya. Jadi tadi pagi hari ini ada 2 sidang. Persidangan yang pertama adalah sidang dengan hakim mediasi, kemudian dengan sidang hakim perkara. Ya. Nah, mediasi berjalan lancar. Ya, kedua-duanya memang sudah berketetapan untuk tidak bisa didamaikan kembali. Gitu. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Berarti memang kedua belah pihak sepakat untuk berpisah. Ya keduanya sudah berketetapan keinginan untuk berpisah, gitu ya. Udah untuk bercerai. Ya. Alasan untuk berpisah sendiri seperti apa? Memang sudah tidak ada yang bisa ada permasalahan yang sudah tidak bisa didamaikan kembali ya, perbedaan prinsip yang sudah memang tidak bisa disatukan lagi gitu. Perbedaan masalah dan perbedaan prinsip sejak berapa lama? Sudah lama, sebenarnya saya itu sudah mengenal mereka berdua ya, dari sejak mereka pacaran. Jadi sudah lama sekali mereka berdua memang sobat-sobat saya, klien saya juga ya. Jadi saya mengenal sekali keduanya ya, baik Aldi maupun Ririn. Nah, memang Ririn itu sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah sekitar hampir 5 tahunan lah ya. Memang sudah beberapa kali berkonsultasi dengan saya gitu ya. Tapi ya memang tetap dimintakan untuk
mempertahankan gitu ya. Tapi memang mungkin permasalahan itu perbedaan prinsip yang memang sudah tidak mungkin lagi diselesaikan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.